Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'da. Selamat malam anak-anakku sekalian yang saya muliakan. Bab yang ke-6 menerangkan bahwa wanita yang sedang menstruasi itu terkena 20 masalah. Dan 20 masalah ini dibagi menjadi 6 bagian. Bagian yang pertama, yang 9 mengandung hukum haram yang khusus bagi wanita yang menstruasi tersebut. Pertama, wanita yang sedang haid, yang sedang menstruasi, haram melaksanakan sholat. Yang kedua, wanita yang haid, haram melakukan sujud tilawah. Jadi ketika sampai ayat sajdah, ketika membaca Al-Quran, misalnya fasjud waqtarib, nggak boleh ikut sujud tilawah. Yang ketiga, haram mengerjakan sujud syukur. Jadi ketika mendapatkan sebuah kenikmatan, namun dia sedang menstruasi, maka nggak boleh dia sujud syukur. Itu yang ketiga. Yang keempat, wanita yang sedang menstruasi nggak boleh tawaf di Makkah. Yang kelima, nggak boleh puasa, baik puasa fardu maupun puasa sunnah. Yang keenam, nggak boleh itikaf di dalam masjid. Yang ketujuh, tidak boleh masuk ke masjid. Yang kedelapan, tidak boleh membaca Al-Quran, nggak boleh membaca Al-Quran. Yang kesembilan, tidak boleh menyentuh atau menulis Al-Quran. Ini 9. Bagian yang pertama ada 9. Haram bagi orang yang haid itu sendiri. Bagian yang kedua ada 3. Tapi ini haram bagi suaminya. Yang pertama, haram bersetubuh dengan wanita yang sedang menstruasi atau yang sedang haid tadi. Yang kedua, kalau wanita atau istrinya sedang haid, sang suami dilarang menalak, dilarang menceraikan. Ini Masya Allah, sampai di sini banyak sekali kasus-kasus perceraian padahal istrinya sedang dalam keadaan haid. Ini nggak boleh. Namanya tolak bid'i. Tolak bid'i itu haram hukumnya, yaitu menolak istrinya ketika dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi sudah pernah disetubui pada saat suci itu. Jadi ketika menalak harus dalam keadaan suci dan belum disetubui. Ini banyak yang nggak tahu. Kenapa? Karena kalau wanita yang sedang haid kemudian ditalak, nanti iddahnya semakin lama. Yang ketiga, haram bersenang-senang dengan daerah antara pusat dan lutut. Ini juga bagi suaminya. Ya, jadi yang 9 tadi untuk sang istri, yang 3 ini untuk suami. Berarti sudah berapa? 12. Katanya ada 20, berarti kurang ada 20, berarti kurang 8. Bagian yang ketiga ini isinya 1 ya. Bagian yang ketiga ini isinya 1. Hukum wajib bagi wanita itu sendiri, yaitu mandi setelah menstruasinya berhenti, wajib mandi.
Di bagian ketiga cuma 1. Berarti sudah 13 ya, kurang 7. Bagian yang keempat, isinya ada 4 ini. Yang keempat ini adalah tanda-tanda untuk tanda, untuk alamat. Pertama, bahwa menstruasi itu menjadi alamat atau batasan untuk iddah. Misalnya wanita dicerai masih masih usia subur, maka iddahnya 3 kali persucian. Ini untuk tanda-tanda iddah. Yang kedua, untuk batasan istibro atau membebaskan. Apa itu istibro? Istibro itu saya misalnya membeli budak perempuan, ya. Nah, ini budak perempuan ini kan boleh kita buat bersenang-senang. Tapi begitu beli, nggak langsung kita boleh bersenang-senang dengan budak tersebut. Harus diistibrokkan dulu, harus dibebaskan dulu. Nah, caranya bagaimana? Ya dengan haid itu, dengan menstruasi itu. Nah, sama dengan iddah. Istilahnya kalau untuk orang merdeka namanya iddah. Nah, kalau untuk budak istilahnya istibro. Lalu setelah diistibrokan, boleh majikannya bersenang-senang. Kemudian yang ketiga, untuk tanda-tanda bahwa rahimnya ini benar-benar kosong. Rahimnya kosong. Kemudian yang keempat, sebagai tanda balih. Sebagai tanda balih. Ini 4, berarti 13 tambah 4 berapa? 17, kurang 3 ya. Bagian yang kelima, bisa menggugurkan kewajiban istri itu sendiri. Ini ada 2. Yang pertama, gugur sholatnya. Yang kedua, gugur tawaf wada'nya. Artinya tidak wajib qadha. Kata-kata gugur berarti nggak wajib qadha. Ketika haji mau pulang kok belum tawaf wada' kok men, nah, maka nggak wajib tawaf. Jadi sudah 19 ya, kurang 1. Nah, yang terakhir ini bagian yang ke-6 isinya 1. Bahwa ketika ada wanita yang pura-pura haid, ya, pura-pura haid. Jadi yang satu ini menjadi apa istilahnya ya? Jadi ketika wanita yang haid ini pura-pura haid, ini berarti harus dipercaya, walaupun pura-pura, ya. Misalnya dia bilang, aku sudah haid 4 kali, berarti iddahku sudah habis misalnya. Walaupun dia hanya pura-pura, itu supaya dipercaya, ya, supaya dipercaya. Itu yang ke bagian yang ke-6 isinya 1, berarti sudah 20. Ini adalah hal-hal atau 20 masalah yang menimpa wanita yang haid. Demikian, semoga membawa manfaat. Bila banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.